Salam, semangat, sukacita. Halo, apa kabar jemaat MDC yang dikasihi oleh Tuhan? Kita bergabung lagi bersama di Kebaktian Online. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Fokuskan diri kita untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita menyembah dan memuji Dia, dan serta mendengarkan firman Tuhan dengan cara yang benar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua siap beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang baik. Saya bacakan satu buah ayat di dalam Mazmur 108 ayat 2. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Di ayat yang kelima, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Amin saudara, siap memuji Tuhan. Allah kita ajaib, Allah kita dahsyat. Yes, haleluya. Haleluya. Berikan hati, berikan suara yang terbaik untuk Dia. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, sebab Allah kita yang layak. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan.
ketika kita memuji Tuhan, kita mendapatkan kemenangan itu, amin. Bersama Tuhan, Allah kita yang sangat besar dan Dia sungguh bisa melakukan segala perkara. Apapun yang ada di depan kita, tak perlu takut karena ada Allah kita yang ajaib dan besar. Haleluya, haleluya. Mari kita lebih masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Kita menyembah dengan seluruh keberadaan hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau nyata di sepanjang hidup kami. Perbuatan-Mu besar dan ajaib. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Sampaikan kepada Dia, tiada kata yang bisa. Kau sungguh indah, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan Dia, Engkau Tuhan,
Haleluya Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ketika kami bertemu Engkau, hati yang haus bertemu dengan Engkau dipuaskan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah pujaan hati kami. Engkaulah ketenangan kami Tuhan. Engkaulah harapan kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang dahsyat dan ajaib seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan pujian penyembahan kepada Engkau saja, nama Yesus Kristus yang selalu kami sembah. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman Allah. Engkau urapi beliau Tuhan Pak Sigit Riono. Engkau urapi, kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Menjadi Terang Kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon kebijaksanaan dari-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat membaca firman Tuhan, merenungkannya, menghayatinya untuk kehidupan kami sehari-hari. Bapa, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan perenungan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12 yang bunyinya demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Latar belakang dari Injil Yohanes ini, saudara-saudara, menurut berbagai studi, Injil Yohanes mungkin sekali ditulis sesudah tahun 70 Masehi, di mana konteksnya adalah setelah Bait Allah dihancurkan oleh orang-orang Romawi pada waktu itu dan mengakhiri pemberontakan Yahudi. Jadi konteks pada waktu itu adalah pada masa orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dikuncilkan dari pertemuan-pertemuan komunitas orang Yahudi di sinagoga-sinagoga. Saudara-saudara, orang yang dikucilkan itu adalah orang yang sangat-sangat tidak nyaman. Dan saudara-saudara, dalam konteks ini, Yohanes, anak Zebedius, menulis secara khusus yang ditujukan untuk jemaat-jemaat, untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga untuk meyakinkan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, tujuan utama penulisan Injil Yohanes ini adalah seperti yang diungkapkan, dituliskan dalam Yohanes 20 ayat 31, yaitu semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi saya memberikan warna khusus bagaimana memperoleh hidup itu sangat penting. Dan saudara-saudara,
tujuan dari penulisan Injil Yohanes ini agar ditangkap oleh orang-orang yang percaya pada waktu itu, yang mulai goyah, yang mulai tidak eksplisit menyatakan dirinya oleh karena begitu banyak siksaan, dan terutama sekali adalah sebenarnya pengucilan itu, yang berarti juga sebenarnya siksaan dalam hidup. Dan saudara, Injil Yohanes mengungkapkan 3 hal secara umum. Yang pertama adalah dia mengungkapkan siapa Yesus. Tidak kurang dari 9 hal yang diungkapkan oleh Injil Yohanes, siapa Yesus itu. Dan ini menandakan bahwa sebenarnya Injil Yohanes mau meyakinkan betul tentang figur Yesus yang dideskripsikan sebagai firman Allah yang telah menjadi manusia. Lalu dikatakan juga anak domba Allah yang menghapus dosa. Juga di sisi yang lain diungkapkan tentang anak Allah dan raja orang Israel. Dan dia juga mengungkapkan bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak cukup dengan itu, juga diungkapkan bagaimana Yesus itu digambarkan sebagai roti hidup, sumber air hidup, gembala yang baik, yang membangkitkan orang mati, jalan kebenaran dan hidup, dan pokok anggur yang benar. Saudara, banyak sekali deskripsi-deskripsi tentang Yesus yang diungkapkan oleh Injil Yohanes ini. Betapa dia sangat eager untuk menjelaskan siapa figur Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Injil Yohanes juga mengungkapkan apa perbuatan Yesus yang membuktikan bahwa ia adalah anak Allah. Ini diungkapkan dengan berbagai tanda-tanda atau mujizat. Saudara, dalam kehidupan tanda-tanda atau mujizat ini sangat penting. Oleh karena ada banyak hal yang tidak bisa diterangkan dengan logika, dengan kasat mata. Jadi kadang bahkan sering harus pakai tanda-tanda, harus pakai mujizat. Apa yang mujizat yang tanda-tanda ungkapkan oleh Yohanes ini? Yang pertama adalah Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu adalah sesuatu yang sangat fenomenal. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dan itu penting diungkapkan, penting ditulis, penting disampaikan untuk meyakinkan bahwa perbuatan Yesus itu adalah membuktikan bahwa ia adalah anak Allah. Lalu yang kedua, Yohanes juga menceritakan tentang meredakan angin ribut. Yesus bagaimana meredakan angin ribut itu. Dan tidak pernah ada kekuatan lain yang bisa melakukan hal itu. Dan yang ketiga, bagaimana Yesus memberikan makan ribuan orang. Sangat fenomenal. Dan saudara, saya kira dalam situasi-situasi sekarang, ini juga ada sesuatu yang sangat fenomenal. Di mana banyak orang juga begitu eager, begitu semangat untuk memberi makan banyak orang di jalan-jalan. Dan tanda-tanda ini juga, saudara-saudara, yang lebih fenomenal dari itu, pernah Tuhan Yesus lakukan dengan sendirian dan mampu memberikan ribuan orang makan. Yang keempat, menyembuhkan orang sakit. Dan yang terakhir, yang sangat-sangat luar biasa adalah bagaimana Yesus mampu membangkitkan orang mati. Dan ini diungkapkan untuk meyakinkan apa perbuatan Yesus yang membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dan yang ketiga, Yohanes juga, sebelum yang ketiga, semua dilakukannya untuk menganugerahkan kehidupan baru bagi semua orang. Tanda-tanda ini merupakan simbol yang melebihi realitas dan merasuk ke dalam spiritualitas manusia. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa tanda-tanda itu berhubungan dengan aspek mujizat, berhubungan dengan aspek sentuhan spiritualitas. Jadi bukan hanya emosional, bukan hanya logika, tapi juga menyentuh aspek spiritualitas. Dan Injil Yohanes mengungkapkan 3 hal. Hal yang terakhir adalah bagaimana hubungan antara pengikut Yesus dan orang-orang yang menentang dirinya. Ini diungkapkan di beberapa ayat yang diungkapkan, yang ditulis oleh Injil Yohanes. Tidak mudah menjadi orang percaya pada zaman itu. Hukuman sosial yang paling berat adalah dikucilkan dari komunitasnya. Saudara, dalam menghadapi pandemi ini, bukankah kita diminta diam di dalam rumah, itu juga serasa kita dikucilkan dari masyarakat kita, dari komunitas kita. Dan ini makanya begitu berat pemerintah menganjurkan untuk diam di rumah, PSBB, untuk tidak pergi-pergi. Dan saudara, ini adalah demi untuk kesehatan bersama. Tapi pada waktu itu, pada waktu 70 tahun
tahun 70 Masehi, ya, sesudah tahun 70 Masehi itu adalah hukuman bagi orang-orang percaya, dikucilkan dari komunitasnya. Harus sangat hati-hati dalam mengekspresikan iman percayanya pada waktu itu. Dan tidak sedikit yang menyimpan rapat-rapat dalam hatinya bahwa mereka percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat itu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan juga mereka sudah meninggalkan kepercayaannya dan kompromi dengan komunitas-komunitas yang ada. Sekali lagi, bahwa akses komunitas terhadap komunitas itu sangat penting untuk kehidupan konteks pada waktu itu. Dan disinilah Ibu Bapak dan saudara-saudara, latar belakang Yohanes tujuannya apa dan latar belakang ditulisnya apa. Ada 3 hal yang diungkapkan secara umum. Dan mari kita fokus kepada 5 makna dalam Yohanes 8 ayat 12. Renungan kita pada sore hari ini. Yang pertama, dikatakan maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Ini kalimat pertama yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Ungkapan ini disampaikan di bait Allah dalam konteks mengajar. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar di bait Allah dan konteks pada waktu itu ada tanya jawab, ya. Dan dia diuji dengan berbagai macam pertanyaan oleh orang Farisi. Seperti saudara-saudara tahu bahwa orang Farisi adalah orang-orang yang ahli. Dan mereka ahli Taurat. Dan mereka senang menguji pada waktu itu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyampaikan tentang penegasan dan penekanan. Tentang siapa dia. Dan apa dampak bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi, apa yang diungkapkan pada waktu itu adalah sebenarnya untuk menegaskan, untuk memberikan penekanan. Siapa Yesus itu dan apa dampak bagi orang-orang yang percaya. Jadi sekali lagi, Injil Yohanes ini menekankan kepada pembacanya supaya diingatkan lagi bahwa siapa sebenarnya Yesus itu. Dan yang kedua, kalimat kedua, aku adalah terang dunia. Disinilah saudara-saudara bahwa Yesus menyatakan kata kunci di sini adalah terang. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, dikatakan di sana arti terang itu setidaknya ada 3. Yang pertama, terang adalah Allah itu. Ini diungkapkan di 1 Yohanes 1 ayat 5. Yang kedua, terang adalah firman-Nya. Ini di Mazmur 119 ayat 105. Dan yang ketiga, terang adalah orang-orang yang menyingkapkan kebenaran Allah. Jadi banyak orang yang menyingkapkan kebenaran Allah itu juga disebut terang. Ini di Yesaya 49 ayat 6. Jadi aku adalah terang dunia. Apa yang diungkapkan terang, yang dimasukkan terang itu mengacu kepada apa segala macam yang diungkapkan oleh Alkitab secara utuh. Pernyataan ini adalah proklamasi yang sangat komprehensif. Sekali lagi, Yohanes mau menekankan proklamasi dari Tuhan Yesus sendiri secara sangat komprehensif tentang Yesus. Dia adalah anak Allah, dia adalah firman, dan dia adalah pembawa kebenaran Allah itu sendiri. Jadi ini yang kedua, aku adalah terang dunia, proklamasi tentang Yesus itu siapa. Dan yang ketiga, saudara-saudara, diungkapkan dalam Yohanes 8 ayat 12 adalah barang siapa mengikut aku. Nah, di sini ada 3 ciri orang yang mengikut Yesus. Seperti yang diungkapkan dalam Matius 16 ayat 24. Jadi dikatakan oleh Yesus, barang siapa yang mengikut aku, Matius mengungkapkan ciri-ciri orang yang mengikut Yesus adalah yang pertama, menyangkal diri. Ini ada ungkapan menyangkal diri itu berarti mengosongkan diri, kenosis. Jadi dia sudah meninggalkan ambisi-ambisinya, dia sudah tidak punya segala macam hal yang akan diraihnya kecuali semuanya adalah untuk Tuhan Yesus. Jadi dia mengosongkan diri, mengosongkan ambisinya, dan dia mencoba berjalan. Yang kedua adalah memikul salibnya. Ini mau menanggung penderitaan. Segala macam hal yang harus ditanggung dalam kerangka mengikut Yesus, yaitu berarti mengikul salib. Lalu yang ketiga adalah mengikut aku. Ini penekanan yang sangat luar biasa. Mengikuti aku ini adalah menuruti perintahnya. Jadi saudara-saudara, yang ketiga ini barang siapa mengikut aku sebenarnya mau menekankan bahwa kalau mau mengikut aku ya beginilah ada konsekuensinya. Ada harga yang harus dibayar, yaitu menyangkal diri
memikul salib, dan mengikut menuruti apa yang Tuhan katakan. Dan yang kalimat keempat, saudara-saudara, dikatakan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini menegaskan bahwa tadi yang pertama, Yesus adalah terang, aku adalah terang. Dan ini adalah manfaat dari mengikut Yesus adalah tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara-saudara, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan ini ditegaskan. Apa arti kegelapan itu? Ya, yang pertama adalah tempat-tempat kesakitan dan penderitaan seperti yang diungkapkan oleh Mazmur 107 ayat 10. Ya, di sini kegelapan diartikan sebagai tempat orang yang sungguh mengalami kesakitan dan sungguh mengalami banyak penderitaan. Dan yang kedua, kegelapan juga diartikan sebagai kebingungan, galau. Jadi seperti yang di Pengkhotbah 2 ayat 14. Dan yang ketiga, kegelapan juga diartikan sebagai tempat kegelapan yang paling gelap. Ini di Matius 22 ayat 13. Bahkan ada kertak gigi di sana. Jadi ada penyiksaan di mana kegelapan yang paling gelap. Saudara-saudara, gelap yang paling gelap itu adalah gelap gulita, di mana tidak ada sama sekali cahaya. Dan ini tidak akan dialami oleh orang yang mengikut Tuhan, di mana dia terhindar dari kegelapan-kegelapan. Jadi kegelapan di sini, saudara-saudara, adalah yang diungkapkan oleh Alkitab, di mana orang pasti menghindari hal itu. Dan itulah manfaat kalau kita mengikut Tuhan. Terhindar dari segala macam kegelapan. Dan yang terakhir, yang kelima, saudara-saudara, adalah melainkan akan mempunyai terang hidup. Ini sangat luar biasa, di mana kita terhindar dari kegelapan, dan pada ujungnya dampak dari mengikut Yesus adalah memiliki terang hidup yang akan pertama mengusir kegelapan, itu pasti. Yang kedua, membawa kesukacitaan. Yang ketiga, membawa pengharapan. Bagaimana orang yang punya terang hidup itu selalu punya pengharapan dalam situasi-situasi apapun. Yang keempat, membawa kekuatan. Bagi orang yang sungguh-sungguh memiliki terang hidup, cirinya adalah selalu kuat dalam menghadapi segala hal. Dan yang kelima, membawa penghiburan. Dan yang terakhir tentu pada akhirnya membawa kebahagiaan. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. 5 makna dalam Yohanes 8 ayat 12. Di mana masing-masing itu menggiring kita kepada sesuatu kebahagiaan. Menggiring kita kepada suatu kemampuan di mana kita menjadi terang hidup. Dan syaratnya adalah selalu mengikuti Tuhan. Apabila kita tidak mengikuti Tuhan, ya kita tidak akan mendapatkan manfaat. Dan kita tidak berdampak. Jadi, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan renungan kita kali ini adalah kita menjadi terang hidup, yang dimana sumber terang itu adalah Tuhan sendiri, dan kemudian kita memancarkan terang itu buat sesama. Dan lalu apa dalam kehidupan kita yang bisa kita implementasikan? Ada 4 hal. Yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah sang sumber terang kehidupan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita diingatkan oleh Injil Yohanes bahwa memang dia adalah sang sumber terang kehidupan, di mana tanpa sang sumber terang kita tidak akan mampu melawan kegelapan. Dialah juga pokok anggur kita. Kita adalah carang-carangnya. Tanpa pokok maka carang akan mati. Saudara, tidak ada lagi tawar-menawar bagi kita. Tidak ada lagi alternatif bagi kita. Kecuali kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus itu, yang adalah sang sumber terang kehidupan. Jadi sekali lagi kita diingatkan, yang pertama bahwa tanpa sang sumber terang, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa menjadi terang. Kita hanyalah pemantul terang Tuhan. Sesungguhnya apa yang kita pancarkan itu adalah pantulan yang berasal dari sang sumber terang itu sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, setelah kita meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah sang sumber terang kehidupan, kita harus terus mengikut Dia, karena tidak ada pilihan lagi. Karena kita tidak punya pilihan kecuali kita harus terus mengikut Dia. Kalau kita ingin menjadi sumber terang kehidupan, ada harga yang harus dibayar memang, yaitu mengarahkan keinginan kita kepada keinginan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan, bukan berarti kita tidak boleh punya ambisi,
Bukan berarti kita tidak boleh punya cita-cita, tapi semua keinginan, ambisi, cita-cita harus diarahkan kepada keinginan Tuhan itu. Apa yang mau Tuhan inginkan bagi hidup kita. Lalu yang kedua, bersedia menanggung penderitaan. Menanggung penderitaan itu adalah sebenarnya perjuangan, itu juga menanggung penderitaan. Tidak ada satupun keinginan, cita-cita, harapan yang tidak diperjuangkan, tidak melalui perjuangan. Hidup adalah perjuangan, dan hidup perjuangan itu adalah sesungguhnya juga penderitaan. Kita harus membayar harga untuk bisa mencapai keinginan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tentu dengan perjuangan-perjuangan, tentu dengan laku penderitaan yang harus kita jalani. Dan yang ketiga, harus terus mendengar serta mengikut suaranya. Saudara-saudara, banyak sekali peluang-peluang yang membuat kita sering tidak mengenal suara Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita seolah menentang apa yang Tuhan katakan. Banyak sekali peluang-peluang yang membuat kita seolah tidak dituntun oleh Tuhan. Padahal sesungguhnya tidak ada sesuatu keinginan, ambisi, dan cita-cita yang tidak diperjuangkan. Semua harus melalui perjuangan-perjuangan. Dan tentu itu adalah harga yang harus dibayar. Dan yang terakhir, terus mendengar dan mengikut suaranya. Saudara-saudara, ada banyak memang membuat kita tidak mendengar suara Tuhan. Seolah Tuhan tidak menyertai kita. Seolah Tuhan meninggalkan kita. Seolah kita berjalan sendirian. Padahal kalau kita rajin mendengar dan kita mengikuti suara Tuhan dengan sensitivitas kita sendiri, itu membuat kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi segala situasi yang ada. Implementasi kita yang ketiga, saudara-saudara, adalah tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dan berbahagia. Ini, saudara-saudara, kita bisa melihat bahkan dalam penderitaan pun kita mampu mengucap syukur. Oleh karena apa? Oleh karena tadi yang pertama dan yang kedua, bahwa Tuhan adalah sumber terang kehidupan kita. Dan kita terhindar dari kegelapan. Dan tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Oleh karena dalam kebimbangan ada pimpinan, dalam kebingungan ada pengharapan, dalam berbagai badai kehidupan kita memiliki pegangan. Ada banyak orang yang bingung, tapi justru di saat-saat itulah iman kita diuji. Bagaimana kita punya pegangan. Kita tidak akan bingung karena kepastian keselamatan yang dari Tuhan. Dan kita akan mengikuti Dia yang sudah mempersiapkan tempat di rumah Bapa. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan adalah terang kita. Tuhan adalah sumber, segala sumber dalam kebahagiaan hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara-saudara, kita bisa belajar dan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita adalah kita menjadi terang kehidupan. Oleh karena disinilah puncak penghargaan dari Tuhan kepada kita. Kita dimampukan untuk membawa kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengharapan, optimisme, penghiburan, penguatan, tuntunan, sukacita, dan damai sejahtera itu adalah ciri-ciri bahwa kita membawa terang kehidupan. Dan ini adalah menjadi terang kehidupan adalah satu puncak penghargaan, suatu yang sifatnya sangat tinggi dan sifatnya sangat spiritual buat kita. Di dalam Dia kita dimampukan. Sekali lagi, di dalam Dia kita dimampukan. Tanpa Dia kita tidak akan mampu. Dan mampu apa? Membawa pengharapan. Ada banyak orang yang kehilangan pengharapan sekarang. Ada banyak orang yang sering pesimis ketimbang optimis. Ada banyak orang yang seolah tidak kuat menghadapi kehidupan. Dan saudara, bagaimana kita menghadirkan itu? Bagaimana kita sungguh-sungguh nyata sebagai murid Tuhan untuk membawa pengharapan, untuk membawa optimisme, untuk membawa penghiburan, untuk membawa penguatan, untuk memberikan tuntunan, untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera. Dan inilah 4 hal yang kita bisa implementasikan dalam hidup kita sehari-hari. Dan pada puncaknya, saudara-saudara, apa yang sudah ditetapkan oleh gereja ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah inherent, ini adalah sesuai dengan apa yang kita sudah renungkan. Dan tentu kita akan terus berjuang untuk menerapkan bagaimana menjadi terang kehidupan dan selalu bersumber kepada terang Tuhan Yesus itu.
Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan tuntunan, penyertaan, dan perlindungan bagi kami untuk menghayati bagaimana Tuhan menjadi sumber terang hidup kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan memampukan kami untuk menjadi terang juga dan bisa membawa terang itu bagi sesama kami. Bapa, kami serahkan seutuhnya hidup kami, tuntun dan pimpin kami agar sungguh-sungguh kami menjadi terang dalam kehidupan yang menghadirkan optimisme, pengharapan, kebahagiaan, kekuatan, penghiburan, dan segalanya hal yang baik dalam kehidupan di masyarakat. Kami berserah semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, saya percaya pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang sudah dibagikan menjadi kekuatan bagi kita. Sebentar lagi ibadah online kita akan berakhir. Namun, untuk persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan gereja, bisa Bapak, Ibu, dan Saudara kirim atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Berkenaan dengan situasi saat ini, kita harus mengikuti anjuran pemerintah yang ada. Maka dari itu, setiap kegiatan gereja, mulai dari kesan, kebaktian, sekolah minggu, dan alfa ditiadakan. Kita mengikuti kebaktian secara online. Kebaktian akan diupload di YouTube setiap hari Sabtu pukul 17 atau jam 5 sore. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei dan akan dilayani oleh Pendeta Petrus Nawawi dari MDC Bandung. Kebaktian bisa diikuti di channel YouTube yang sama, MDC Bogor Online, dan akan mulai diupload pada jam 8 pagi. Kebaktian disertai dengan perjamuan kudus. Anggur sudah bisa diambil di sekretariat dan para PK bisa mendistribusikannya kepada para jemaat. Roti perjamuan disediakan sendiri oleh masing-masing jemaat. Bisa menggunakan roti tawar yang dipotong kecil-kecil. Doa puasa jemaat. Doa puasa jemaat bulan Mei akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei. Dan doa ini bisa diikuti di channel YouTube yang sama, MDC Bogor Online, pada jam 14 atau jam 2 sore pada hari Sabtu tanggal 23 Mei. Berita keluarga. Telah lahir Elnathan Stefano Kaya, anak kedua dari pasangan Bapak James dan Ibu Julie, kesan Bapak Andi dan Jili dari Depok pada Selasa tanggal 12 Mei 2020. Segenap keluarga Masa Depan Cerah turut bersukacita atas berita keluarga ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji Tuhan dan menyembah Dia. Kita telah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga telah memberikan persembahan dan tiba waktunya kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Namun, perkenankan saya, Pendeta Sony Pilongo dari Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru yang ditugaskan sebagai PIC dari GKPB Fajar Perdamaian Bogor, ingin menguatkan, meneguhkan kita dan memberikan kita semangat di dalam kita menjalani hari-hari kita saat ini. Saya teringat satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58, dikatakan demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdasarkan firman Tuhan ini, saya mendorong kepada setiap kita jemaat MDC Bogor untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun keadaan situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah, kesetiaan Tuhan itu adalah jaminan untuk kita berharap bahwa ada masa depan yang cerah bagi setiap kita. Karena Tuhan yang memulai
Pekerjaan yang baik di antara kita adalah Allah yang setia. Semua jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Itu sebabnya maju terus dan berikan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Mari saya mengajak kita untuk menerima doa berkat pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk rangkaian ibadah yang Tuhan sudah pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Tiba waktunya kami ingin mengakhiri ibadah ini. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, karena kami tahu kalau Tuhan beserta dengan kami, kalau Tuhan memimpin hidup kami, kalau Tuhan yang campur tangan dalam segala perkara, tidak ada yang mustahil. Bahkan pintu-pintu yang tertutup pun Engkau bukakan bagi setiap kami. Kami percaya akan anugerah dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat dari Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai, menuntun dan memperlengkapi kita, sehingga sepanjang hari-hari di depan Dia yang akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, memberikan kita keberhasilan dalam usaha pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam studi dan pendidikan kita, di dalam pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, Dia Allah yang akan mendatangkan berkat dan keberhasilan bagi kita. Terimalah berkat ini yang kita panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami sudah berdoa, dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.